Baik pemirsa, masih di program 5 Merah bersama saya Febria Tumonglo dan rekan saya Nita Sofiani. Sesaat lagi kita akan menyaksikan informasi menarik program Manis Asin. Baik Nita. Wow, kalau udah topiknya tentang makanan ini seneng banget nih saya. Jadi lapar nih ya. Gimana Pak Han? Bapak lagi lapar kah? Doyan makan saya. Doyan makan juga ya Bapak ya. Nah sekarang untuk tema yang kali ini kita lagi ngangkat untuk Manis Asin tentang lumpia. Lumpia Semarang. Semarang, pernah ke Semarang? Belum pernah. Sama, saya juga belum pernah. Bapak udah pernah ke Semarang? Ih, kasihan amat. Kasihan ya. Di Semarang itu, ya. Bagus banget ya Pak. Makan lumpia kalau nggak di Semarang rasanya beda ya beda. Pak. Saya pernah makan lumpia Semarang tapi bukan di Semarang ya Pak, di Bandung, lagi di Bandung. Itu namanya lumpia apa? Lumpia Bandung ya. Tapi tuh saya lumpia Semarang. Enak Sama, juga. saya juga makannya di Jakarta. Jadi ya lumpia Jakarta juga. Lumpia Semarang ini katanya enak banget ya Pak ya. Iya, memang kalau tadi kan kalau nggak makan lumpia, kalau ke Semarang nggak makan dia belum ke Semarang. Belum ke Semarang ya Pak. Wajib, ya? wajib. Wajib ya. Selain lumpia apa lagi nih Pak yang terkenal di Semarang Pak? Wah, ada banyak itu, ada nasi, ada sambal, ada daging, Oh, ada itu di Jakarta juga ada ya. Di Bandung juga ada Pak. Ya. Oke, baik pemirsa jangan kemana-mana karena kami akan hadir kembali dalam dialog program Lintas Batas setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap di 5 Merah. Kota Semarang, ibu kota Provinsi Jawa Tengah ini menyimpan beribu pesona wisata sejarah dan budaya. Kalau kita menyebut nama tempat, Lawang Sewu misalnya, Tugu Muda, Kuil Sampokong, dan Simpang Lima, pasti kita teringat akan kota ini. Kota di pesisir utara Jawa Tengah ini sejak puluhan bahkan ratusan tahun menarik perhatian banyak orang, bahkan pelancong domestik maupun mancanegara. Karena di sini ada oleh-oleh yang konon sudah melegenda, terkenal sejak tahun 1800-an, yaitu lumpia. Lumpia Mataram. Ada berapa macam lumpia sini Mas? Ada 2 macam Pak. Ada 2 macam. Lumpia basah sama lumpia goreng. Aku minta yang lumpia basah lah, yang soalnya biar seger gitu. Kita bikin batuk kan? Iya. Yang goreng juga enggak maksudnya ya. Cuma saya lagi disuruh makan yang enggak goreng-gorengan. Yang basah aja. Iya, jadi pesan yang basah 5 ya, yang seger gitu. Dibungkus apa dimakan sini? Makan sini biar langsung bisa dinikmati. Oh gitu. iya. Boleh Mas. Semarang tidak makan lumpia, serasa belum ke Semarang. Industri oleh-oleh merupakan salah satu usaha yang tidak akan pernah habis-habisnya. Menjadi sebuah bisnis yang punya potensi besar. Tentu saja pengembangan bisnis industri oleh-oleh tidak hanya dilakukan seperti itu saja. Memang sebagian besar industri oleh-oleh yang ada di dalam negeri, yang ada di tanah air kita, itu berjalan apa adanya, alami saja. Bisnis memang membutuhkan sesuatu yang secara alami tetapi kemudian dipercepat agar terjadi pengembangan bisnis yang lebih baik. Pengembangan industri oleh-oleh, contoh yang terjadi di Semarang dengan lumpia, membutuhkan perhatian kita semuanya, baik dari pemerintah, baik dari pelaku usaha, dan juga dari konsumennya. Kita perlu mendukung agar oleh-oleh khas Indonesia makin hari makin maju. Bagaimana memajukan industri oleh-oleh? Kalau kita datang ke satu daerah, kita bawa makanan atau apapun dari satu daerah ke tempat kita masing-masing,
untuk kemudian kita bagikan kepada teman-teman kita, keluarga kita. Harus ada sesuatu yang segar di sana. Segar tidak hanya karena makanannya, minumannya, atau oleh-oleh yang kita bawa dalam kondisi masih segar. Tetapi segar juga dalam pengertian ada sesuatu yang baru, sesuatu yang menarik perhatian. Lumpia Semarang, makanan khas yang mirip rolit ini biasanya berisi rebung, telur, dan daging ayam atau udang. Selain berasal dari keluarga leluhur pencipta lumpia Semarang, sekarang banyak juga orang-orang yang membuat lumpia Semarang. Umumnya mereka mantan karyawan yang pernah bekerja membuat lumpia. Banyak orang yang mempunyai hobi kuliner juga turut meramaikan bisnis lumpia Semarang dengan membuat lumpia sendiri. Wow, ngelihat tadi Pak Han naik delman itu bener-bener ini ya, kayak enak banget ya, udah naik delman, nyamperin tempat untuk makan, itu lumpianya enak banget. Nah Pak, kalau saya nggak salah, usaha lumpia itu turun-temurun, bener nggak sih Pak? Iya, tadi kan ada silsilahnya gitu ya, kan? Ada silsilahnya ya. Sudah berpuluh tahun, ratusan tahun, jangan-jangan ya, sudah bergenerasi. Bergenerasi ya, kalau nggak salah dari 1800 ya, tahun 1800-an ya udah. Udah lama ya. Udah lama banget ya itu. Iya. Kita aja belum ada ya, kayaknya belum. Kita ini lahirnya 1700 ya. Enggak Pak, 1500. Enggak lah. Memang menjadikan usaha bisa berlanjut turun-temurun itu tidak mudah. Iya. Tidak mudah. Banyak usaha-usaha yang kemudian hanya tahan 1-2 generasi. Iya. Bahkan ada anekdot mengatakan generasi pertama yang membangun, generasi kedua yang membesarkan, generasi ketiga yang menghanguskan, Iya. menghancurkan katanya, Iya. karena Menarik kemudian sekali. tidak dikembangkan lagi dan Iya. akhirnya bisnisnya mati kan gitu. Iya. Nah, dalam kasus lumpia Semarang ini ternyata terbukti bisa bertahan sekian generasi. Kenapa bisa begitu kan? Ya, Gitu kan? kenapa Pak? Nah, yang pertama sebenarnya karena masuk di bisnis lumpia itu yang kemudian bisa menjadi industri yang berkelanjutan. Bahkan kalau kita lihat di Semarang itu di sepanjang jalan yang tempatnya pusat lumpia itu Ya. banyak sekali. Ya. Jadi kita ini harusnya menikmati kompetisi. Jangan khawatir adanya kompetisi. Ya, betul. Ya kan kompetitor itu malah nggak perlu dihambat-hambat. Istilah saya itu jangan matikan kompetisi. Ya, kompetisi itu indah. Bahkan biarkan kompetitor tetap hidup asal kita hidup lebih baik. Maksudnya kita lebih maju. Betul. Jadi karena banyak teman-temannya di situ, maka lumpia ini menjadi lumpia yang menjadi industri yang besar. Nah, pemain yang duluan di sana yang sudah maju lebih besar itu akan menikmati kan gitu. Nah, satu itu. Yang kedua, ternyata lumpia ini dikelola dengan cara yang baik, dengan sistem pengelolaan manajemen meskipun sederhana tapi teratur kan gitu. Teratur tidak hanya masalah pembukuannya, tidak hanya masalah promosinya, tapi juga dalam hal penyediaan, ya proses produksinya, penyajian pada konsumen gitu, sehingga konsumen menikmati sesuatu yang oh iya ya konsisten ya dari waktu ke waktu. Ya. Sekarang ada udangnya, besok juga ada udangnya. Sekarang ada rebungnya, besok ada rebungnya. Tapi kalau lumpia nggak ada rebungnya bukan lumpia namanya kan gitu kan. Gitu. Nah ini yang membuat mereka maju. Tapi yang ketiga adalah karena ada inovasi, ya kan? Oke, Nah, jadi menarik inovasi, sekali usahanya. bahkan ada produk baru. Nah ini yang membuat akhirnya bisnis ini terus tumbuh. Oke. Itu yang bisa membuat berkelanjutan. Berkelanjutan ya Pak. Seperti Nita mau coba usahanya. Oh, boleh juga Boleh ya. juga ya. Nanti ke Semarang dulu deh belajar. Iya, dulu tapi ke sebelumnya Semarang. kita harus break nih sepertinya dulu ya. Oke. Baik pemirsa, jangan kemana-mana karena kita akan kembali lagi dalam program Lintas Batas setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap di 5 Merah.